Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam program Resapi Gereja Kristen Jawa Marguyudan. Marilah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi tubuh jiwa kami, sehingga kami boleh akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adapun firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dan kita renungkan diambil dari Amsal 16 ayat ke-32 yang demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adapun renungan pada saat ini kita beri judul berlatih dalam kesabaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa zaman modern ini semua orang menyukai segala sesuatu yang serba instan. Contohnya dalam hal makanan. Tentu ingin cepat, siap saji atau disebut dengan instan. Dibanding harus repot-repot untuk belanja dan masak, butuhkan waktu yang panjang. Demikian juga dalam hal bekerja. Inginnya cepat dapat pekerjaan yang hebat, ingin cepat dapat gaji besar, ingin cepat naik pangkat, dan masih banyak hal yang menjadi keinginan setiap manusia. Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya suatu proses. Memang tak banyak orang yang kita jumpai untuk memiliki sebuah kesabaran. Bapak Ibu yang terkasih, punya kesabaran adalah sebuah hasil ujian iman. Saat seseorang diperhadapkan pada satu situasi atau kondisi yang sulit, adakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran, lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan lain? Kesabaran adalah suatu hal yang harus melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tentu ini didasari di dalam Galatia 5 ayat ke-22 tentang buah-buah roh. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Contohnya, bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang super bawel, bersabar menghadapi anak-anak yang amat sangat nakal, yang tidak bisa diatur. Terlebih lagi, bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Sudah lama kita berdoa dengan pengharapan bahwa doanya terkabul seperti apa yang diinginkan. Namun kenyataannya tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Bersabar menantikan janji Tuhan yang digenapi dalam hidup ini, seperti yang tersurat di dalam firman Tuhan lewat Nabi Habakuk dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Demikian pengalaman Habakuk di dalam menghadapi sebuah permasalahan sehubungan dengan penantian akan pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti suatu yang kita harapkan terkadang sangat
menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi. Contohnya seperti tokoh Perjanjian Lama, yaitu Saul, yang pernah mengalami permasalahan yang amat sangat pelik di dalam kehidupannya. Saul karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin yang datang, lalu dia tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Dia justru lari untuk mencari pertolongan kepada arwah. Hal itu bisa kita jumpai dan kita bisa baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 4-7. Lalu pertanyaan kepada kita, bukankah tidak sedikit orang Kristen berlaku demikian? Satu pertanyaan, bukanlah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Kita pun lari mencari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan, di luar akal nalar budi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sebagai orang percaya tetap setia untuk melewati sebuah proses yang harus kita jalani. Janganlah justru menghindarinya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Justru Tuhan memilih waktu yang tepat dan terbaik bagi setiap orang percaya yang senantiasa bersabar menanti akan janji-janji Tuhan terrealisir di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur atas firman Tuhan yang menegur bagi kami bahwa kami harus senantiasa tetap setia bersabar menanti jawaban Tuhan. Karena kami yakin bahwa jawaban Tuhan itu memberikan jalan bagi kami terbaik sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk kekhawatiran kami dan proses yang sedang kami jalani. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.